Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, para adik-adik, para remaja, pengurus takmir masjid, para kesepuan yang kami hormati, sami sehat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kenikmatan teragung dalam urusan dunia kecuali kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kenikmatan terbesar dalam urusan akhirat adalah nikmatul iman, nikmatul Islam. Kita bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan perintah agama. Itu adalah kenikmatan Allah yang sangat besar, karena nikmat agama ini Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja. Kalau nikmat dunia Allah berikan kepada semua manusia tanpa pilih kasih. Untuk menjadi kaya tidak harus rajin ibadah, dan kalau jenengan rajin ibadah tidak kaya-kaya, maka memang ibadah bukan untuk memperkaya diri. Nikmat ibadah itu adalah kenikmatan yang istimewa. Maka kalau kita bisa istiqomah di dalam ibadah, istiqomah sholat jamaah, istiqomah memakmurkan masjid, maka bersyukurlah kepada Allah, karena kita insya Allah menjadi orang yang dipilih untuk dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu istiqomah. Istiqomah ini merupakan karomah yang paling utama, paling besar bagi seorang muslim. Kalau kita hanya bisa terbang misalnya, bisa terbang, atau sakti mandraguna, itu sebenarnya kecil, nikmat yang kecil dibandingkan kita istiqomah di jalan ibadah. Afdalul karomah luzumul istiqomah. Karomah terbesar adalah ketika kita bisa istiqomah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, salam dan sholawat semoga selalu dicurahkan Allah pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, umatnya sampai hari kiamat. Berkat jasa beliau kita dipersatukan dalam sebuah keyakinan. Berkat jasa beliau kita mengenal kebenaran. Berkat jasa beliau hidup kita terbimbing dengan baik dan benar. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan sirah utawa sejarah Nabi. Meskipun sepotong-sepotong, sirah Nabawi, sejarah Nabi Muhammad, itu adalah bagian dari ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Namanya ma'rifatur rasul.
Setelah kita mengenal Allah, ma'rifatullah, kewajiban kedua adalah ma'rifatur rasul rabbih, mengenal utusan Allah. Ya. Wabil khusus kita sebagai seorang muslim mengenal utusan Allah, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabiullah Muhammad itu adalah seorang manusia yang direkomendasi oleh Allah untuk jadi panutan bagi umat manusia yang lain. Kalau kita mau mengikuti dan mencontoh manusia, maka contohlah manusia yang bernama Nabi Muhammad. Kita pasti tidak akan kecewa. Jangan mencontoh manusia biasa, meskipun dia kiai kelas tinggi sekalipun. Kalau itu manusia biasa, kadang kita kecewa, karena namanya manusia biasa tidak memiliki jaminan luput dari dosa. Kemarin di tempat saya itu ada muludan, ada penggalangan dana. Ini ada seorang yang jarang kelihatan di masjid, saya kasih japri. Setelah japri, dia balas minta nomor rekening. Setelah itu ketemuan. Setelah ketemu, dia ngasih uang dalam keadaan mulutnya bau alkohol. Nang masjid. Jadi infak nggo muludan dalam keadaan tidak utuh, ya, dalam keadaan tidak utuh, ya. Dia mengatakan, Mas angger infak utawa sing kaya kiye jenengan japri aku bae. Mbok ora ana be tenggelet tenak. Tapi angger kon salat aku terus terang jen urung bisa tekan ya wene. Aku sebabnya duwe gurune aku gemblung, gitu katanya, ya. Dia ngaji punya guru, tapi gurunya enggak beres. Maksudnya mungkin gurunya melakukan kesalahan yang dia anggap fatal. Bahkan dia mengatakan ibarat kapal, maka nahkodanya itu tidak waras, saya harus nyari nahkoda lain. Maka saya katakan, Mas angger jenengan golet guru menungsa sehebat apapun, manusia itu pasti ada salahnya, akan tergelincir. Kalau belum mati husnul khotimah, namanya manusia itu penuh dengan kesalahan. Maka kalau engkau mau berguru, mencari teladan contoh hidup, itu Nabi itu enggak pernah melakukan kesalahan. Nabi tidak memiliki dosa karena dosanya sudah diampuni. Nabi jelas sempurna karena dia rekomendasi Allah untuk jadi contoh bagi manusia. Maka contohlah Nabi, jangan mencontoh manusia. Ya boleh mencontoh manusia biasa, manusia selain Nabi, ya sebatas yang baik-baik saja. Tapi kita harus menyadari bahwa sebaik apapun manusia, maka dia tidak akan luput dari kesalahan, dari dosa-dosa sekecil apapun, ya. Oleh karena itu, mengkaji bagaimana perjalanan Nabi membawa amanah dakwah Islam itu jadi kewajiban bagi umat Islam. Agar apa? Agar hidup kita bisa menyesuaikan diri dengan perjalanan Nabi, bisa mencontoh, ya. Karena setiap perjalanan Nabi itu jadi contoh kehidupan bagi umatnya, bahkan umat manusia. Dan itu tidak terbantahkan bahkan oleh orang non-muslim sekalipun. Nabi tetap orang nomor wahid di dunia. Untuk jadi teladan manusia, Nabi tidak memiliki cacat. Bagi umat Islam, bahkan musuh-musuh Islam, ya, itu kan pernah kita sampaikan. Ada sebuah buku judulnya 100, ya, 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Yang nulis orang Kristen. Tapi di urutan pertama adalah Nabi Muhammad, ya, orang yang paling hebat, paling berpengaruh,
di dunia kalau ada 100 tokoh disusun, yang nomor 1 Nabi Muhammad. Itu yang nyusun bukan orang Islam, orang non muslim. Karena memang tidak bisa dibantah ya, fakta dan datanya nggak bisa dibantah. Sejarahnya memang begitu ya. Maka aneh kalau ada seorang muslim justru mengabaikan nabinya sendiri ya, tidak mengakui kehebatan nabinya sendiri ya. Kenapa orang muslim tidak bangga dengan nabinya? Karena pernah di Indonesia ada angket berhadiah yang menulis 100 atau 50 tokoh ya. Di antaranya ada Nabi Muhammad, ada Presiden Soeharto, ada Presiden mana gitu ya. Dan Nabi Muhammad ternyata setelah dikalkulasi Nabi Muhammad menempati urutan ke-11 ya. Di Indonesia yang mayoritas muslim Nabi Muhammad urutannya 11. Nomor 1 Pak Harto waktu itu ya. Maka yang punya majalah langsung dipenjara 2 tahun ya. Majalahnya, kantornya langsung digeruduk ya, dibandemi batu waktu itu ya, ini tahun 90-an ya. Jadi aneh kalau orang Islam nggak bangga dengan nabinya. Orang non muslim saja mengakui kehebatan nabinya. Kalau orang muslim tidak, orang non muslim nggak bangga dengan Nabi Muhammad tuh ya patut, karena dia bukan pengikutnya. Tapi kalau orang muslim nggak bangga dengan nabinya, maka mungkin dia nggak kenal dengan nabinya ya. Maka kita diwajibkan untuk mengkaji dan mempelajari namanya sirah nabawi, bagian dari ma'rifatur rasul, mengenal siapa rasul itu ya. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampaikan tentang Nabi Muhammad mengakhiri masa lajangnya ya, alias Nabi Muhammad itu menikah di umur 25 tahun dengan majikannya sendiri, namanya Khadijah Al-Kubra. Yang waktu itu Khadijah ini berumur 40 tahun, jadi ada jeda lebih tua 15 tahun dibandingkan umur Nabi. Tapi Khadijah ini memang seorang wanita yang sudah dipersiapkan oleh Allah ya, untuk pada saatnya nanti menjadi penopang dakwah Nabi. Bahasa lain nanti yang jadi donatur dakwah Nabi itu Khadijah ya. Nah, dakwah itu juga butuh donatur ya. Nah, dakwah itu butuh biaya juga ya, biayanya besar ya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan tentang hukmuhu sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin fi wad'i hajaril aswad ya, fi wad'il hajaril aswad, yaitu keputusan Nabi di antara orang-orang Quraisy pada kasus peletakan Hajar Aswad ya. Maksudnya nanti kisahnya Nabi itu akan memutuskan sebuah perkara yang terjadi di kalangan kaum Quraisy, nyaris terjadi konflik internal, peperangan atau baku hantam gara-gara meletakkan Hajar Aswad ya di tempatnya. Yang pertama, fil khamisati wa thalathina min umrih hadamat Quraisyunil Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Pada saat Nabi berumur 35 tahun, orang-orang Quraisy itu menghancurkan Ka'bah dan merenovasi bangunannya ya. Jadi loncat dari umur 25 tahun, 10 tahun kemudian ada sebuah kejadian di mana Ka'bah itu dipugar atau direnovasi.
Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi binaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bergabung bersama mereka pada pembangunan Ka'bah. Ya, bahasa kita melu kerja bakti gitu ya. Kerja bakti dalam merenovasi Ka'bah. Wa kana yahmilul hijarata ma'a ashrafi Quraisyin wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas. Dan Nabi ikut gotong-gotong watu ya itu ya bersama pamannya dan para punggawa penggede, para tokoh-tokoh Quraisy yang mulia ya. Jadi Nabi sebagai masyarakat biasa pada waktu itu juga ikut kerja bakti ya bersama para pengurus takmir ya, para tokoh-tokoh masyarakat dalam membangun Ka'bah. Wahtalafat Quraisyun fi man yada'ul hajarul aswada makanah. Kemudian terjadi perselisihan di antara orang Quraisy tentang orang yang akan meletakkan hajar aswad pada tempatnya. Ketika terjadi pembangunan itu, ini kan dipogar semua, nih hajar aswad diambil dipindahkan. Nanti ketika pembangunan selesai nanti apa namanya yang meletakkan siapa? Nah, gitu yang terjadi perselisihan. Tsumma tafaqu ala ayyakunal hakamu awwala dakhilin minal masjid. Kemudian mereka membuat kesepakatan karena terjadi perselisihan, maka solusinya adalah siapapun yang datang lebih awal masuk pintu masjid itu yang nanti akan meletakkan hajar aswad itu ya. Fakana awwala dakhilin Rasulullah, maka orang yang pertama kali masuk masjid itu ternyata Rasulullah. Fa farihat Quraisyun bih, maka orang Quraisy itu merasa senang ya. Senang kenapa? Karena yang masuk itu Rasulullah ya, Muhammad waktu itu belum jadi Rasul. Wa qalu, dan mereka berkata radina bil amin. Wah, pas banget, cocok banget gitu ya. Yang meletakkan itu al amin, Nabi Muhammad ya. Ini namanya pemersatu bangsa ya. Jadi mereka senang ya karena yang meletakkan hajar aswad itu adalah orang yang terkenal di masyarakatnya, orang baik, orang jujur, al-amin Nabi Muhammad. Fa wada'al hajara fi ridain. Lalu Nabi ini dalam prosesnya Nabi meletakkan hajar aswad di ridain ya, di ini apa sorban ya. Hajar aswadnya taruh di sorban Nabi ya. Wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin minar rida. Dan Nabi meminta setiap kepala kabilah ya, setiap kepala suku ya, kalau sini mungkin ada RT apa kadus gitu ya, misalnya sedesa ada 4 kadus, tiap-tiap kadus pak kadusnya gitu ya, itu suruh megangi pucuk-pucuk sorban itu ya. Pucuknya ada 4 nih, kadus 1 megang situ, kadus 2, kadus 3 megangi pucuk-pucuknya. Tsumma amarahum biraf'ih, kemudian Nabi memerintahkan mereka suruh mengangkat sorban, gotong batu itu yang disorban. Nabi hanya instruksi, malah Nabi enggak gotong ya. Nabi hanya meletakkan batunya, nih hajar aswad itu batu ireng ya, batu hitam, taruh di sorban. Nabi menggelar sorbannya, batunya taruh pakai tangan Nabi. Setelah itu Nabi meminta para pembesar itu, tani kadus-kadus itu, setiap kepala kadusnya suruh megangi pucuk-pucuk sorbannya. Lalu Nabi mengatakan monggo silahkan diangkat gitu ya, digotong sekangkana maring Ka'bah ya, maring tempat hajar aswad itu ya. Falamma wasalu bihi ila maudhi'ihi akhadhahu rasul biyadih. Setelah sampai di dekat tempat itu batu hajar aswad itu ya, ini konon
Ini sayang sekali saya belum pernah ke Ka'bah ya. Jadi kan itu di Padon, salah satu Padon itu tempat Ka'bah itu salah satu Padon Ka'bah itu. Nah itu di situ tempatnya. Maka setelah sampai dekat dengan Padon Ka'bah yang tempat Hajar Aswad, Nabi mengambil batunya, kemudian diletakkan di Hajar Aswad itu ya. Jadi setiap kabilah ini suruh megangi ini, suruh gotong megangi pucuk-pucuk ini ya, pucuk sorbannya ya. Untuk gotong itu Nabi nggak ikut, tapi Nabi yang mengambil batu dari tempat semula ke rida, ke sorban, lalu dari sorban ke tempat Hajar Aswad. Nabi sendiri yang ngambil, yang megang batu itu. Wa wada'ahu biyadihi syarifah, dan Nabi meletakkannya dengan tangannya yang mulia. Fazalal khilafu bihukmih, maka kemudian sirna, hilanglah perselisihan antara mereka dengan keputusan Nabi itu ya. Dengan cara seperti ini maka mereka menjadi lega, tidak berselisih lagi. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrih, dan orang-orang Quraisy itu merasa kagum banget ya kepada keputusan Nabi, pendapat Nabi itu ya, terhadap kekuatan Nabi dalam mengambil inisiatif ya. Mereka tuh sangat heran ya, sangat kagum, pintar teman gitu ya. Ada orang pada berselisih, sedesa pada berselisih, pada itu senegara ya, berselisih hanya urusan meletakkan batu, hampir terjadi perang saudara. Kemudian Nabi suruh jadi hakim, dan Nabi itu memberikan ide yang sangat cemerlang. Jadi Nabi itu enggak langsung gotong sendiri, letakkan sendiri, enggak, tapi Nabi mengambil sebuah inisiatif, meletakkan ridanya, ini sorbannya, batunya taruh di atasnya. Ini tiap-tiap kepala suku yang tadi ada pada gelut itu suruh megangi siji-siji. Jadi seolah-olah mereka ikut berjasa semuanya, karena kepala suku itu merasa mereka itu yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya itu, sing marana gelut itu karena mereka itu merasa suku yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Ini konon ini nggone musyawarah itu patang dina ora rampung-rampung, ki sapa sing arep meletakkan, nyong lebih berhak saya ya. Nah, akhirnya nggak rampung-rampung ya. Maka ketika diputuskan Nabi, oh ternyata keputusannya 4 suku merasa puas karena ikut andil melu gotong kabeh perwakilan gitu ya. Dan kemudian Nabi sendiri yang meletakkannya ya, tidak diwakilkan oleh salah satu di antara suku-suku yang ada, sehingga mereka merasa plong, bungah, lega, karena mereka ora ketangkur gotong ini kainnya saja, mereka rumangsanya sudah ikut berjasa, ikut meletakkan Hajar Aswad. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan sedikit penjelasan ya dari Khulasah Nurul Yakin. Ini saya ambil dari cuplikan Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Makhtum ya. Ini Rahiqul Makhtum ini juara 1 internasional ya, penulisan sejarah Nabi ya, oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi pada masa Nabi umur 35 tahun itu di Mekah itu terjadi banjir, hujan lebat, banjir ya. Padahal yang namanya Mekah Madinah ya, itu yang namanya hujan itu barang langka ya. Konon udan itu setahun paling 2-3 kali. Jadi anggal dodol payung nang Mekah, kira-kira payu apa ora? Dodol payung misalnya ya, tudung gitu ya. Nah, payune nggo ngapa? Nggo panas gitu ya, karena panasnya itu hampir 2 kali lipat dengan panas kita ya. Kalau kita itu kan panasnya paling 23 derajat ya.
panas banget ya 27 derajat. Kalau di sana panasnya 40, 45, mencapai 50 juga ya, jadi panas banget. Jadi karena payung orang nggak nutupi udan, nggak nutupi panas. Bahkan anggar udan wong Arab ora payungan. Anggar udan ini pada udan-udanan ya. Jadi udan itu karena barang langka ya. Bahkan mereka tuh sering berdoa minta hujan ya, karena orang udan-udan ya. Kalau kita kan sering berdoa menolak hujan udan bae ya Allah kenapa ora terang-terang, itu namanya doa nolak hujan ya. Moh bae udan karena udan bae ya. Malah Gusti Allah sering domaih udan asuk-asuk udan nah gitu ya. Itu jane yang ngomeh Gusti Allah ora terima jane maring Gusti Allah. Ya Allah wong kumbakane pirang-pirang kok isih asuk ben udan. Ujar-ujar adine apa Gusti Allah ya. Ora kena itu ya, nggak boleh ya. Pokoknya keputusan Allah sing duwe Gusti Allah, udan ambil dhewek itu pada statusnya pada makhluk kayak Gusti Allah. Jadi nggak boleh saling mencela ya. Jadi kapanpun arep udan terserah Gusti Allah, mungkin bumine Gusti Allah gari nampani ya. Jadi tapi ya kayaknya menungsa tok sing komentarnya kayak gue. Wit-witan ya langka sing pada komentar kayak gue ya. Pohon-pohon, batu, kayu, ya, sungai yang banjir nggak pernah komentar begitu. Menungsa tok sing pada reang, ya, menungsa itu makhluk paling rewel, ya. Orang udan-udan ya Allah, lawas temen orang udan-udan, teman-teman udan ya Allah, udan kosa bentina. Orang Arab ngalas be udan, ya. Mbok udan engko bengi anggar wis gari turu, ya. Nyata wengi udan. Anak angin sengeng lingkap ya Allah hudan kok gitu ya. Gusti Allah salah benang Indonesia ya. Di hadapan manusia Gusti Allah salah tok di sini gitu ya. Jenenge menungsa pada sentula gitu ya. Di Arab ini kalau terjadi hujan tuh hujannya gede-gede ternyata dan nggak sekali dua kali. Ini kemarin saja waktu terjadi gempa di Cianjur itu di Arab itu hujan lebat banjir. Kalau nggak salah lihat itu ya di YouTube itu ya. Jadi ada banjir mobil pada keli gitu ya sampai gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir negara sing isine pasir kok anggar udan bisa banjir ke priwe gitu ya kan. Nah, itu ternyata negara itu Arab itu ngisoran watu ya. Jadi yang ngerudan itu sing gunung-gunung banyunya pada turun di daerah yang datar, tapi karena ngisore watu dia tidak menyerap, akhirnya ngumpul, akhirnya jadi banjir. Ya, ngisore watu bisa dibanguni gedong sedhuwur ya dhuwure eram ya. Di sana kan ada satu menara ya, menara yang ketinggiannya itu lebih kurang 800 meter ya sing kene tekan ngono den karang gambas ya apa lebih maringana maning itu tinggi sekali ya maksudnya kan kepriwe ngene duduk gawe apa itu namanya cangkar ayam gitu ya kan. Wah itu peralatannya berat kalau di sana ya, alatnya canggih-canggih karena bangunan setinggi itu kan cangkar ayamnya harusnya dalam juga ya. Nang Jakarta arep gawe gedong tingkat 50 itu ngene notoki cakar ayam awan wengi jedor gitu ya. Nah, kalau di sini kan anu lemah ya. Kalau di sana kan batu ya. Jadi luar biasa. Pada masa itu terjadi banjir karena hujan lebat terjadi banjir. Sampai melanda Ka'bah. Nah Ka'bah sendiri pada waktu itu merupakan bangunan lama yang dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim Ismail dulu. Sehingga cara bahasa kita ya batu bata udah pada retak, pada ambrol gitu ya. Rawan bahkan terjadi kejahatan. Ya kalau di sini disebutkan sering terjadi pencurian ya mungkin jero Ka'bah itu ada barang-barang berharga ya peninggalan zaman dulu ya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim
Jadi sering terjadi pencurian. Loh apa iya nang Ka'bah ana pencuri? Oh Bapak Ibu sekalian, nang Arab itu enggak cuman dulu, sekarang saja itu wong haji gitu ya, haji atau umroh itu ada pencurinya. Ya, senajan Bali ndarani haji nang kana nyolong itu ada juga ya. Saya ada ceritani itu teman bapak saya yang di sana itu ya. Tapi hebatnya Arab Saudi itu ya, ana wong nyolong, wonge umpel-umpelan begitu, itu bisa malingnya kewenangan ya. Diumumkan bagi yang kehilangan dompet silakan masuk ke kantor ini ya, informasi. Lebu maring kantor malingnya wis nang kono gitu ya, wis dicekel gitu ya. Jadi nggak tahu CCTV-nya itu sangat tajam. Ya, tapi hebat-hebat CCTV ana wong umrik seperti itu njikor dompet bisa kewenangan gitu ya. Jadi luar biasa ya, luar biasa ya. Maka karena pada lapuk ambrol, pada retak-retak ini, para tokoh masyarakat pada waktu itu jadi berpikir ya kepriwe ya, nggak jurnal baiknya bisa rubuh ya kan, bisa hancur ya. Mereka berpendapat ke Arab direnovasi apa dijornaba ya, maksudnya karena ini kan rumah Allah ya, umay Gusti Allah, rumah sakral ya, bukan sembarang rumah ya. Maka kemudian mereka melakukan koordinasi kumpulan, maka mereka kemudian mengatakan itu aja direnovasi aja ya, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, kita perbaharui saja dandani sing barang ngisor karena wis kaya gie. Namun ada masalah anggaran dandani kepriwe, apa ora bahaya misalnya kita bongkar Ka'bahnya. Mereka mikir-mikir ya, anggar nang kene wit, biasanya wit gede wis atusan tahun, kita tetep bang baik ya karo ora mbok ngrubuhi anu umah bahaya. Arab matur mikir-mikir lah, kok jajang kok tembe debel tok wis kelenger kesurupan. Barangkali begitu pikiran mereka juga mungkin mirip ya. Ajajang kok tembe lagi dungkar batu batane siji, kok pada pating kejejer pada kesurupan. Nah, mereka khawatir gitu, mereka ragu-ragu. Tapi ada seorang tokoh masyarakat namanya siapa itu namanya Al-Walid bin Mughirah Al-Maksumi. Dia yang mencoba pertama kali untuk membongkar Ka'bah itu. Nah, setelah didedel ternyata aman, ora apa-apa. Oh, kalau gitu lanjutkan. Akhirnya kemudian Ka'bah itu dirobohkan, dibangun kembali. Dalam pembangunannya sebagaimana kita juga membangun, karena pembangunan besar ya, maka gotong royong otomatis ya, bukan cuma tenaga, tapi dari sisi dana, pengumpulan dana untuk membiayai itu, mereka juga iuran. Tapi mereka itu memberikan batasan, duit yang untuk urunan itu harus duit yang bersih. Mereka nggak mau menerima duit hasil rentenir, riba, bunga bank, nggak mau. Hasil pelacuran misalnya, mereka juga nggak mau. Pokoknya sing halal gitu ya. Padahal waktu itu ya belum ada Islam ya, tapi naluri mereka untuk membangun rumah suci ini juga harus dari hasil yang suci ya. Maka terkumpullah dana, dan setiap kabilah, setiap suku, kalau setiap kadus itu dibageni kerjaan masing-masing. Pojokan kana bagiannya kadus siji, kadus loro, kadus telu, kadus papat, dan gitu ya. Jadi enggak bareng tapi per kabilah ya, dibagi-bagi itu ya. Nah, sampai akhirnya selesailah pembangunan itu, sehingga tadi ya tinggal satu langkah, yaitu Hajar Aswad itu belum ditaruh di tempatnya. Ketika itulah terjadi perselisihan di antara mereka itu. Tentang apa? Yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu suku mana? Ya, mereka itu saling
bersih tegang, karena saling menganggap bahwa mereka lah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ya, dalam kitab ini disebutkan 3-4 hari mereka rempugan otot-ototan tapi nggak ketemu solusinya. Sampai ada seorang tokoh namanya Abu Umayyah bin Mughirah Al-Maksumi memberikan usul. Saya usul yang meletakkan Hajar Aswad ini, karena kita gegoh terus, ini pendapat saya, itu siapa saja yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram lewat pintu ini, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya, maksudnya pada rempugan diputuskan siapapun yang pertama nongol neng lawang kae itu ya neng pintu gerbang itu Masjidil Haram atau Hajar Ka'bah itu, maka dia yang berhak. Wah, ini pada ya berharap yang nongol gue wonge dewek. Maksudnya setiap suku berharap sing nongol gue wonge nyong, wargane nyong. Nah, ternyata tiba-tiba Nabi yang nongol, itu Nabi Muhammad yang nongol gitu, yang masuk itu. Wah, mereka akhirnya merasa senang gitu ya. Kenapa? Karena yang nongol ini tadi kita sampaikan adalah seorang tokoh yang dikenal kejujurannya di masyarakat. Ini orang baik ya, sehingga mereka itu merasa puas, merasa gembira dengan kehadiran Nabi. Artinya Nabi yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, sehingga mereka kan mengatakan wah rodina bil amin, wah ke Muhammad, aku setuju ya, setuju banget ini Muhammad yang datang untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka setelah Nabi Muhammad datang, maka Nabi Muhammad terpilih sebagai orang yang akan memberikan hakim atau keputusan peletakan Hajar Aswad. Tadi kita sampaikan ternyata Nabi tidak ijik-ijik Hajar Aswad batunya tuh dipanggul dewek desogna, tapi menggunakan sebuah trik yang sangat jitu ya, sehingga mereka merasa kagum ya dengan triknya Nabi. Jadi Nabi cuma menggelar sorbannya, Hajar Aswadnya ditaruh di tengahnya. Kemudian Nabi meminta setiap kepala suku silakan maju ke depan, ini ujung sorbannya ini dipegangi, kemudian dijunjung bareng-bareng ke tempat Hajar Aswad. Setelah sampai di sana sama Nabi diambil batunya diletakkan. Itu adalah keputusan Nabi untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, untuk memberikan solusi hukum ya, atau keputusan di tengah masyarakat dengan keputusan yang memuaskan seluruh pihak ya. Ini sesuatu yang tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk bisa memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat yang tadinya bertikai. Tidak egois ya, tidak egois. Artinya kalau kita terpilih itu ya langsung jihad baik, itu kan sebuah kemuliaan malahan ya. Namanya sebuah kemuliaan. Hajar Aswad itu sesuatu yang sangat mulia sehingga orang pada rebutan kalau bisa meletakkan Hajar Aswad itu menjadi orang yang mulia, berjasa. Tapi Nabi nggak ingin sendirian untuk memberikan kepuasan kepada seluruh warga. Ternyata Nabi menggunakan sebuah metode yang sangat luar biasa, mengagumkan. Pikiran seorang Nabi, seorang Muhammad yang nggak pernah sekolah, nggak bisa baca tulis, itu bisa punya kecerdasan emosional ya namanya ya. Mungkin bukan cerdas baca tulis, tapi cerdas terhadap lingkungan sosial. Bagaimana memuaskan lingkungan. Nah, itu Nabi sebelum jadi Nabi itu sudah diberikan kecerdasan emosional yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat itu semakin kuat meyakini dan mempercayai Nabi ya. Nah,
itulah sepenggal kisah kejadian di mana Ka'bah dihancurkan, direnovasi, dan masyarakat Quraisy hampir bersitegang, hampir berselisih paham ya, hampir terjadi pertumpahan darah hanya urusan peletakan Hajar Aswad. Dan Nabi yang dengan takdir Allah dipilih untuk memberikan sebuah sejarah bagi dunia ya, meskipun secara akademisi mungkin Nabi tidak sekolah, tapi secara emosional Nabi sangat luar biasa ya, bisa membaca karakter masyarakat ya, sosiologinya tinggi ya, sehingga Nabi bisa memberikan kepuasan kepada seluruh pihak. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, semoga ini menambah wawasan kita terhadap perjalanan Nabi ya, meskipun ini belum jadi Nabi ya, tapi Nabi sudah menorehkan sejarah yang besar di tengah-tengah masyarakatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syafruddin yang sudah memberikan tausiahnya, yaitu tentang sirah nabaiyah, yaitu perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tentang kecerdasan beliau, yaitu bisa mempersatukan masyarakat yang sedang berselisih dengan bergotong royong membangun Ka'bah. Mudah-mudahan kita selalu mencuri-curi teladan beliau, mencontoh beliau, kecerdasan beliau, untuk selalu kerukunan dan kepada kita semuanya. Dan selanjutnya mungkin ada waktu, bila Bapak Ibu mungkin ada yang mau tanya, silakan saya beri waktu. Monggo. Ya, monggo Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tadi tentang sirah nabawiyah, sejarah Ka'bah kan pertama kali dibangun Nabi Ismail Ibrahim. Dan sampai sekarang itu sudah berapa kali direhab. Yang kedua tadi masalah batu apa itu fadilah atau fadilahnya untuk apa sebagai orang Islam. Yang ketiga adalah semua nabi dan rasul kan ada mempunyai kitab, tapi yang saya tahu itu kitab cuma berapa kitab, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berapa kali renovasi, saya nyari di Google juga belum ketemu ya, di sini tidak diceritakan hingga hari ini berapa kali Ka'bah direnovasi. Tapi kalau nggak salah Dr. Abdullah Azzam pernah mengatakan pada masa Raja Faisal kalau nggak salah ya, itu pernah direnovasi kembali ya, sampai lantai-lantainya itu diganti dengan granit ya, sehingga orang ketika dalam keadaan panas terik itu lantainya tetap dingin ya, artinya bukan keramik, bukan aspal ya, tetapi pakai batu granit yang mahal ya, sehingga mungkin memantulkan sinar dingin ya, menolak panas ya, karena Arab itu sangat panas ya.
Tapi dalam sejarah ini terjadi renovasi sejak zaman Nabi Ismail itu ini 5 tahun sebelum Nabi diutus, saat Nabi umur 35 tahun. Ini sejarah yang sudah pasti ya. Kalau yang lain saya lagi mencari datanya, belum ketemu ya. Yang kedua tentang fadilah Hajar Aswad. Pada dasarnya orang kalau ke sana itu kan pada rebutan mencium Hajar Aswad ya. Itu Nabi mencontohkan begitu. Tapi sahabat Umar pernah mengatakan, kalau bukan Nabi pernah mencium Hajar Aswad, saya nggak akan menciumnya, kan gitu ya. Artinya itu sebenarnya batu itu batu biasa ya, batu biasa. Tapi karena Nabi menciumnya, maka orang pada mencium. Maka kalau mencium karena mengikuti sunnah Nabi itu dapat pahala. Tapi kalau mencium niatnya karena yang lain ya wallahu a'lam ya. Saya belum membaca tentang fadilah Hajar Aswad. Kalau mencium pulang jadi wangi misalnya ya. Ini karena Hajar Aswad itu kan memang dilapisi minyak wangi terus ya. Dan minyak wangi itu minyak wangi yang mahal banget ya. Mungkin 1 cc-nya bisa, mungkin kalau kita mungkin 1 cc-nya ya itu ya sedikit sekali ya. Beberapa tetes tuh harganya tuh jutaan ya. Itu kan dilumuri ya pakai minyak wangi ya. Tapi fadilahnya walau alam, saya belum tahu tuh fadilah Hajar Aswad kalau mencium misalnya dari apa atau gimana ya. Tapi melihat pernyataan Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad itu karena mengikuti sunnah, karena Nabi pernah menciumnya saat ibadah haji atau tawaf, sehingga umatnya kalau bisa mencium, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, karena kondisinya sangat darurat. Karena kalau semuanya harus mencium itu wajib, itu pasti banyak yang nggak bisa mencium atau banyak terjadi pertumpahan darah ya, karena rebutan mencium Hajar Aswad ya. Kalau di sana konon kan kalau ingin mencium Hajar Aswad, bahkan kalau punya duit itu bisa membayar bodyguard ya, bodyguard itu untuk ngawal dia sampai ke Hajar Aswad ya, itu membayar kalau ingin mencium gitu ya. Kalau enggak ya untung-untungan, rezeki-rezekian. Ada juga yang rezeki-rezekian itu ya, lagi melayu-melayu tawaf misalnya, dilalah dia dilempar ya, dilempar atau diarahkan sama Allah mendekat Hajar Aswad ya, ada juga. Tapi ada yang sangat berusaha keras, kau si tawaf ping pitu orang mencium-cium ya, jauh ya, bahkan makin jauh. Jadi fadilahnya adalah sunnah Nabi gitu ya, setahu saya ya baru sebatas itu. Menciumnya mengikuti sunnah Nabi, niatnya dapat pahala. Ewon dene ora itu bukan wajib mencium Hajar Aswad ya. Kemudian yang ketiga apa itu tadi? Nabi itu memiliki kitab ya. Kitab-kitab yang diturunkan Allah, karena Nabi itu banyak pada dasarnya ya. Tidak semuanya berbentuk kitab. Nabi Ibrahim itu bentuknya suhuf ya, fi suhufi Ibrahim ya, fi suhufi Ibrahim wa Musa ya. Suhuf-suhuf Ibrahim dan Musa. Itu kita belum tahu setiap nabi apakah memiliki kitab itu. Tetapi yang jelas yang disuruh kita hafal dan imani adalah 4 kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi tertentu ya. Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Musa dengan Taurat, dan Nabi Daud dengan kitab Zaburnya. Yang lain mungkin bentuknya suhuf seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ya, itu ada suhufnya, ada
bentuknya lembaran. Tapi bagaimana turunnya, wallahu a'lam. Nabi Muhammad sendiri diberi kitab kan turunnya bukan lembaran, ya. Bahkan di zaman Nabi Muhammad itu ya nggak ada bentuknya Al-Quran, bentuknya atau kitab sucinya seperti ini nggak ada. Karena setiap wahyu turun, Nabi menyampaikan, sahabat ada yang mencatat. Mencatatnya ada yang di batu, ya mungkin kita ambil petilan apa gitu ya, misalnya di batu ditulisi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena turun di sini tulis di batu sini. Nanti kalau di sana di pohon gitu, di kulit-kulit binatang itu ditulisi setiap wahyu yang turun. Itu kitab suci itu sendiri yang bentuknya wujud benda, Al-Quran ini menyatu dari satu. Itu kan terjadi di zaman Khalifah siapa? Abu Bakar ya, kalau nggak salah ya. Di mana ada seorang sahabat yang ngusul ini karena banyaknya penghafal Quran yang gugur di medan perang. Ini nanti kalau Al-Quran tidak disatukan begini, nanti kalau yang hafal pada hilang, nanti kita nggak bisa punya ini ya, punya pegangan karena yang hafal pada meninggal. Maka akhirnya disetujui oleh khalifah membuat tim pengumpulan itu Quran yang pada tercecer itu, kemudian jadikan satu, ditulis, disusun ya. Maka surat Al-Fatihah surat yang pertama itu urutan dalam Quran itu surat yang pertama. Tapi turunnya surat Al-Fatihah bukan surat yang pertama kali turun. Itu hasil sebuah rembugan mereka ya, musyawarah para sahabat Rasul. Ini urutannya gimana? Al-Fatihah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2. Padahal yang pertama kali turun kan sebenarnya surat Al-Alaq ya, Iqra. Tapi enggak taruh nomor 1 ya. Nah, itu mesti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mengurutkan Al-Qur'an. Jadi begitu ya, Pak Trisno, untuk setiap nabi apakah punya kitab yang berbentuk atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kita diwajibkan mengimani kitab-kitab Allah yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mengimani bahwa kitab Allah itu ada benar sebagai petunjuk bagi manusia, dan mengimani Al-Quran bahwa di dalamnya merupakan kumpulan dari seluruh kitabnya para nabi dikumpulkan di dalam Al-Quran. Sehingga setelah Al-Quran turun, diyakini setiap kitab-kitab masa lalu dengan sendirinya tidak boleh dipakai lagi, tidak sah dipakai lagi. Kalau sekarang megang kitab Injil, ini kan Nabi Isa, nggak boleh ya. Taurat Nabi Musa, nggak boleh dipakai. Pokoknya sekarang pakainya Quran, karena di Al-Quran itu sudah memuat seluruh kitab-kitab para nabi dan rasul ya. Keyakinan kita harus begitu ya. Tapi kan ini asli, meskipun asli tapi nggak boleh ya. Karena apa? Ada satu riwayat ketika Umar sedang memegang kitab Taurat, sama Nabi ditanya, "Wahai Umar, apa yang sedang kamu baca?" Kata Umar, "Ini Taurat ya Rasulullah." Itu Rasulullah langsung marah ya. "Wahai Umar, kalau Nabi," siapa itu yang kitabnya Taurat ya, "Nabi Musa turun sekarang ini di zamanku, maka tidak sah bagi Nabi Musa kecuali harus mengikuti aku, mengikuti Quran ya." Jadi keimanan kita terhadap kitab-kitab terdahulu itu meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab. Tapi untuk menggunakan kitab-kitab itu maka sudah diumumkan oleh Allah Al-Quran sebagai kitab akhir zaman. Yang lain sudah tidak sah dipakai. Karena apa? Bukan tidak benar, tapi kitab yang lain sudah dirangkum di dalam Al-Quran ya. Walau a'lam ya. Saya kira itu nggih.